الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca akan menjadikan syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih kepada Ananda Alif yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, di segmen ini lebih berbeda dari sebelumnya. Di program sebelumnya kita pada segmen 2 ini sering mendengarkan tausiah. Tapi di segmen ini kita akan membahas tafsir, membedah ayat, dan mudah-mudahan ini menjadi segmen yang tentunya banyak sekali memberikan pengetahuan terhadap Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan Al-Quran ini hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ia menjadi petunjuk dan cahaya bagi setiap orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Insya Allah saat ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Hasan Kosasih. Beliau akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala saqilatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para tuan-tuan guru. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. terus bisa bimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah, alhamdulillah ijo-ijo matanya ngelihat seger ya, apalagi baru pada mandi, lebih seger lagi. Dan jamaah serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada. Terima kasih guru saya Ustadz Abey Gifran. Sama-sama. Host yang luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Ustadz Abey untuk membedah kajian tafsir. Sungguh luar biasa. Yang selama ini kita hanya membaca ayat mungkin, hanya mengartikan ayat mungkin, tapi kali ini kita dikasih penjelasan tentang makna tafsir yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Ibu tahu artinya tafsir? Tahu. Oh, pada melamun Ustadz Iya, Abey. kasih tahu guru biar tahu ibu-ibu. Kita kasih tahu ya. Iyalah. Tafsir itu adalah penjelasan, penjabaran, dan juga membuka makna yang tidak kita ketahui terhadap sebuah kata dan juga ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Biar apa? Biar tujuannya kita memahami, tujuannya kita mengerti, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita tidak salah mengartikan tafsir itu, maka kita harus mengkaji tafsir. Agar kita tidak menyalahkan makna daripada Al-Quran, kita diarahkan untuk mengkaji dan mengaji tafsir. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah diberikan oleh Ustadz Abey kajian untuk menelaah dan juga meneliti daripada surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ibu-ibu mungkin hafal ayat ini, surat Al-Kautsar ini. Coba baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang kita tahu surat ini adalah tentang berkurban. Tetapi jauh lebih itu ternyata di dalam tafsirnya, di dalam penjelasannya, surat Al-Kautsar ini adalah kabar gembira bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikabarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa umat Nabi Muhammad nanti akan diberikan telaga Al-Kautsar. Alhamdulillah. Lalu seperti apa? Kita mulai kajiannya. Nah, saya baca kitab, takut salah. Karena kita mengaji, kita mengartikan Quran itu harus sesuai dengan kitabnya. Biar kita tidak salah kaprah. Ya, di sini diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami beri kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka bersolatlah lalu kepada Tuhanmu kau menundukkan dirimu, wanhar, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini dijelaskan, tafsir Ibnu Katsir menerangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan telaga Kautsar yang diberikan kepada baginda Nabi untuk umatnya. Inna a'tainal kautsar hatta khotamaha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, qala hal tadruna mal kautsar. Baginda Nabi ketika mendapatkan ayat ini, baginda Nabi ketika mendapatkan tafsiran ini, lalu dijelaskan kepada para sahabatnya. Jadi Nabi itu mendapatkan ayat ini, menerima wahyu ini dalam keadaan tertunduk, sedang munajat. Sedang munajat, aghfa Rasulullahi ighfa'atan. Rasulullah sedang menunduk, bermunajat, memohon kepada Allah untuk umatnya. Lalu setelah beliau tertunduk beberapa saat, farafa'a ra'sahu mutabassiman. Rasulullah setelah munajat sekian lamanya, lalu Rasul mengangkat kepalanya, lalu Rasul tersenyum karena ada berita yang luar biasa. Inilah yang akan diberikan kepada umat baginda Nabi. Kata baginda Nabi, tahukah kamu apa yang dinamakan Kautsar? Tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Qalu. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jauh lebih mengetahui daripada makna itu. Kami tidak tahu ya Rasul. Apa sih? Kasih tahu. Kami kepo nih, kepo. Ibu-ibu tahu artinya kepo? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Waduh. Lalu diterangkan oleh baginda Nabi. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, memberikan keterangan dan penerangan kepada para sahabatnya. Huwa nahrun, yang namanya Al-Kautsar itu adalah telaga. Jadi di dalamnya ada air yang mengalir untuk umat Nabi Muhammad. A'tanihi Rabbi Azza wa Jalla. Yang mana telaga itu, kubangan air itu, sungai itu diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Fil jannati, di dalam surga. Jadi yang namanya Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga khaut, telaga yang akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad yang tidak murtad, yang tidak musyrik, masuk membawa la ilaha illallah, akan diberikan ini sungai, akan diberikan ini telaga di dalam surganya Allah. Alaihi khairun katsirun, di dalamnya terdapat banyak kenikmatan, banyak anugerah yang dulu mungkin dilarang, yang dulu mungkin dicegah untuk kita rasakan ketika di alam dunia, maka diberikan oleh Allah kesempatan untuk dirasakan oleh kita. Contoh misalkan khamr, minum-minuman keras dilarang.
Contoh misalkan minum-minuman yang memabukkan dilarang, tapi saat ini akan diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Mereka yang masuk ke dalam surganya Allah. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang mana sungai itu nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Saat semua sudah dihisab, sudah dihitung amalnya, dihitung kebaikan keburukannya, ditimbang amal ibadahnya, lalu diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka kata baginda Nabi, umatku akan merasakan itu telaga. Ya mungkin ada juga istilah pencucian ya. Nih ibu-ibu kan yakin semuanya pernah melakukan dosa, benar nggak? Ada yang nggak pernah melakukan dosa? Dosa mulu. Ya kan? Kebanyakan dosa ya, sama utang. Sama utang. Kadang-kadang gedean utang sama dosa. Ibu-ibu nih Ustadz Abai, sama laki, kalau lebaran kemarin kurang THR, melototnya gede. Ada yang Mana diem THR? mulu ada. Hah? Ada yang diem baik ada. Agak. Tuh, dosa kita banyak. Maka di sini nanti kita akan diberikan oleh Allah. Aniyatuhu adadal kawakib. Yang isinya itu sejumlah bintang-bintang. Luasnya itu sama dengan luasnya bintang. Ibu tahu bintang di angkasa, berapa luasnya? Bahkan lebih besar katanya daripada bumi. Tetapi nanti di dalam telaga itu jumlah dan luasnya itu adalah sangat besar. Dan isinya itu berbintang-bintang, penuh dengan hiasan. Kalau di rumah ibu beli bintang-bintangan, nanti di sana bintang beneran. Jadi nggak usah ngarepin di dunia, insya Allah kita ngarepin di akhirat. Yahtalijul abdu minhum, yang mana mereka nanti akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan telaga ini. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita bisa menjadikan diri kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau dapat, kalau kita mau merasakan itu telaga, maka kita harus sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan yang kita punya, dengan harta, dengan jiwa, sujud kita, merenung, menangis, meminta, memohon. Jangan lupa, nih kadang-kadang ada orang pengen surga, mulutnya doang, ibadahnya kagak. Ibu-ibu pengen dapat surga, tapi tiap hari gak pernah mau sholat. Lebih utamain sinetron daripada sholat isya. Ayo. Jangan, maka kalau kita mau mendapatkan telaga itu, fasholli li rabbika, sholat karena Allah, bukan karena apa-apa. Wanhar, dan dekatkan diri dengan berkurban. Berkurban itu artinya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan harta kita. Maka jadikanlah diri kita orang-orang yang senantiasa untuk selalu beribadah. Agar apa? Agar Allah lapangkan, luaskan, mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Sehingga nanti ketika kita wafat, Allah menyambut udkhuluha bisalamin aminin. Masuk engkau, masuk kalian ke dalam surgaku dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Maka hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari segala kesalahan. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan jadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan telaga Kautsar dan Allah berikan kita tempat di dalam surga. Terima kasih guru atas penjelasan daripada surah Kautsar, begitu luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan kembali menjelaskan tafsir ayat 1 dari surah An-Nisa oleh guru kita Ustaz Zainur Rafiq. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.